Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti pengajian kesantria yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Miftahul Ahyar, Roh Islam Fokus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Sunnah Surabaya. Kepada beliau dipersilakan. Saya nggak bintok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. وبتدبيره تحصل المأمولات والمرادات والذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يرضون بدين المساس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا الشافع المشفع يوم القيامة. اللهم إني أسألك بنور وجه العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوان العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك وجمع بيننا بينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أما بعد، حضرات الكرماء والعلماء والمشايخ والحبائب الأباجل والأماثل على رأسهم حضرة المكرم حضرة الشيخ كي أحمد Sa'dullah, sesepuh Pondok Pesantren An-Nuqayah, dan para masyayikh pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayah ala ra'sihim Hadratul Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la, sekaligus beliau ada Rais Syuriah PBNU, para masyayikh yang hadir, jajaran Syuriah, dalam hal ini Rais Syuriah PJNU Sumeneb Al-Mukarram Kiai Haji Hafidhi, dan semua jajaran Syuriah, jajaran Tanfidiyah,
Al-Mukarram Kiai Haji Panji Taufik dan semua jajaran Tanfidiyah. Banyak kiai-kiai habaib di sini, ada Habib Ja'far, mungkin ada lagi Habib Abdul Qadir, saya belum tahu, dan beberapa kiai, Kiai Zainuri, semua kiai yang di belakang ini, bahkan di depan juga para kiai, para masyaikh, rahmukumullah jami'an. Sebelumnya saya mohon maaf, mestinya peringatan Hari Santri PCNU Sumeneb jatuh pada hari kemarin pelaksanaannya, hari Ahad tanggal 30, sebagaimana awal beliau Ketua Tanfidiyah meminta saya untuk bisa hadir di tanggal 30. Tapi ada beberapa hal yang saya sendiri juga sulit menentukan. Akhirnya pada hari Jumat kemarin beliau datang ke Surabaya untuk menentukan kapan ini. Kok tidak jelas, kok tidak jelas, seperti NU saja tidak jelas. NU itu kan tugas amanatnya jelas, tapi penghasilannya yang tidak jelas. Jadi yang dimaksud tidak jelas itu penghasilannya. Kalau tugasnya jelas semua, tugasnya jelas, penghasilannya yang tidak jelas. Akhirnya saya minta kalau hari Ahad, kebetulan memang ditambah beras sudah lama juga, sehingga beliau dengan ridho diundur 1 hari, ya 1 hari diundur, mestinya Ahad, lalu pada hari ini pelaksanaan dilaksanakan. Saya pikir mundur ini, dan mungkin selama ini sudah ada undangan beredar, tentu untuk merubah itu akan sangat sulit, apalagi hanya 1-2 hari merubah jadwal waktu pelaksanaan yang luar biasa ini. Saya pikir ya sudahlah, apa adanya. Makanya saya tadi ditanya di dalamnya, apa pelaksanaannya di sini, di rumah itu, ya karena akibat daripada penundaan itu. Ternyata tidak, tetap di aula, di ruang gedung utama Pondok An-Nuqoyah sebagai biasa, dan ternyata luar biasa full, ya. Penuh gedung ini, ya, menggema tepuk tangannya. Dan dari MWC Bejan Suriah Tanfidiyah ranting seluruh Kabupaten Sumeneb, khususnya MWC Guluk-Guluk, MWC Guluk-Guluk, Luk-Guluk, ya, Luk-Guluk itu ya. Ini terutama tampak secara zahir kesuksesan acara peringatan Hari Santri yang diadakan di Pondok Pesantren An-Nuqoyah ini. Semoga semua ini menjadi tambah berkah bagi kita semuanya. Para bapak, para ibu, bunyai, pengasuh keluarga besar Pondok An-Nuqoyah, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Saya akan bicara kepada yang depan ini saja, yang belakang sudah maklum semua, sudah ahlinya beliau ini, bahwa santri ada beberapa versi daripada definisi atau takrif santri itu sendiri. Yang jelas santri itu adalah seorang mukmin dimanapun berada,
tidak hanya di Indonesia tapi seluruh permukaan bumi ini, selama dia mukmin, takwa, tahan bantingan, ya, manakala dibacakan disebut asma Allah wajilat qulubuhum, dan manakala dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imana, dan selalu puncaknya adalah totalitas kepasrahan kepada Allah. Mereka adalah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, menunaikan zakatnya dan semua kewajibannya. Mereka itulah yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah santri yang 24 karat, santri yang 100%, orang mukmin yang haqqa, yang tahan bantingan, tidak mengenal cuaca, situasi, kondisi apapun, tetap santri. Yang dijanjikan oleh Allah, lahum darajatun indallah wa maghfiratun wa rizqun karim, akan disiapkan derajat, bukan hanya 1, 2, tapi darajatun jamak, wa maghfiratun, dan pengampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Tentu rizki yang mulia ini yang patut bagi santri seperti itu adalah rizki yang min ghairi la yahtasib, min haitsu la yahtasib. Ini rizki bukan berarti rizki yang bukan muhtasab, min ghairi yahtasib bukan bagian, juga bagian, itu hanya sampingan saja. Itulah santri sebetulnya, tahan bantingan, dimanapun berada eksis, tidak pernah goyah keimanannya, makin yakin, ketemu apapun makin yakin, makin tambah, karena semua yang dihadapi adalah merupakan tantangan yang harus diselesaikan, merupakan amanah Allah, ya, merupakan sebuah tugas. Dan santri yang seperti inilah saat ini sedang kita cari melalui peringatan-peringatan hari santri sesuai tema ngaji tentang kesantrian. Betul ya? Alhamdulillah. Ini secara dasar seperti itu. Ada definisi lain tentang santri. Sebagaimana kita kenal, santri itu adalah kata yang terdiri pada gabungan antara penggalan kata insan dan bahasa Sanskerta. Santri, san itu dari insan manusia, tri itu yang memiliki iman, Islam dan ihsan. Ya, ini sudah mendekati dari ayat surat Al-Anfal itu tadi, yaitu manusia yang memiliki 3 sifat yang dzatiyah, sifat yang melekat, yaitu keislaman, keimanan, dan keihsanan. Islam, iman, dan ihsan. 3 itulah, manakala ada seorang manusia kok Islamnya luar biasa, imannya mantap, ya, ihsannya mewarnai kehidupan baik individual ataupun kehidupan bermasyarakat, bernegara, maka itulah layak disebut dengan santri. Orang yang semacam ini agak sulit pada saat-saat sekarang ini. Santri yang definisi pertama yaitu manusia yang punya sifat 3 tadi, Islam, iman, dan ihsan. Ya, Islamnya utuh, imannya mantap, ihsannya yang mewarnai kehidupannya.
Ini sulit kita ketemu dengan mereka-mereka itu. Kalau kita turunkan lagi, ada definisi lain. As-santri huwa may ya'tasim bihablillahil matin may ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi sunnatar rasulil amin la yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid. Jadi definisi yang kedua, yang tengahan, santri itu orang yang berpegang teguh bihablil matin, dengan tali-tali Allah yang kokoh, yakni agama Allah yang kokoh. Ketemu siapapun tetap agama akan menjadi pilihan pertama, yang menjadi utama. Wa ya'tasim bisunnatir rasul, selalu berpegang teguh dengan sunnatur rasul. Ya, sunnah-sunnah rasul itulah menjadi pelita mereka-mereka itu. Tentu menghidupkan sunnah-sunnah rasul, menjauhi bid'ah-bid'ah yang merusak dan lain sebagainya. Yang di situ cirinya la yamilu yumnatan wala yusrotan fi kulli waqtin wahid. Tidak terpengaruh kelompok kanan, tidak terpengaruh kelompok kiri, tapi jalan di atas rel yang benar, ada pada tracknya. Nah, ini masih banyak santri-santri yang model begini, yang teguh, terutama di Madura ini, khusus di An-Nuqoyah ini. Yang la yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin. Ada pilkadal, tidak ada pilkadal, la yamilu yusrotan wala yumnatan wala yusrotan. Ya, fi kulli waqtin wahid, sepanjang hidupnya dia seimbang dalam kehidupannya. Sepanjang hidupnya dia ada pada track yang benar. Dan inilah yang diharapkan oleh Syekhana Khalil Mbah Hasyim Asy'ari di dalam melahirkan Nahdlatul Ulama, agar lahir generasi-generasi yang seperti ini. Harapan kita masih banyak di Pulau Madura, ya, masih saya sebut Pulau Madura, belum negara Madura. Kan sebentar lagi menjadi negara Madura. Paling tidak menjadi provinsi Madura, kan gitu. Tapi kalau sudah jadi negara Madura, saya harus pakai paspor masuk ke Sumeneb. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. La yamilu yumnatan wala yusrotan fi kulli waqtin wahid. Ini hari santri harus ini, agar menampakkan diri, menggotro, ya, muncul santri-santri yang semacam. Tapi tetap dalam ilatisme, ya, dalam kesederhanaan, elastis, dan mau terus masuk kemanapun ruang dalam rangka berdakwah. Jadi tidak mengelompokkan diri, ya, tapi mampu dan bisa berbaur dengan mereka dalam rangka apa? Memberikan pencerahan. Saat ini Nahdlatul Ulama periode ini, tema besarnya adalah membangun peradaban dan melestarikan, membangun peradaban, membangun peradaban
Ini tema besar daripada Nahdlatul Ulama. Ya. Artinya apa? Nahdlatul Ulama pada periode ini tidak akan hanya mikir masalah lokal, ya, masalah Indonesia saja, tapi juga mulai bagaimana bisa memberikan solusi, terutama solusi perdamaian di tengah-tengah kancah global yang saat ini sangat dibutuhkan. Tentu ini masih coba-coba, tentu ini pengalaman pertama yang akan dilakukan oleh santri Nahdlatul Ulama ini untuk mendunia, ya, untuk mendunia. Oleh karena itu nanti pada tanggal 2 November sampai 3 November Nahdlatul Ulama akan mengadakan R20, yakni mengundang berbagai tokoh-tokoh agama di dunia dalam rangka kita untuk memberikan pemahaman bahwa agama harus menjadi salah satu daripada bahan-bahan untuk mencapai sebuah perdamaian dunia, merupakan inspirasi bagaimana perdamaian dunia ini bisa diciptakan, bukan sekedar negara-negara adik kuasa dengan persenjataannya yang lengkap, dengan tekanan-tekanan dan intimidasinya, tapi agama akan menjadi poros penting di dalam mencapai sebuah perdamaian dunia ini. Karena apa? Karena misi dan visi Islam, dakwatul Islam, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat di kota Madinah membuat wasiqah Madinah, perjanjian Madinah, tidak kurang dari 49 pasal untuk kepentingan penduduk Madinah yang muslim itu sendiri hanya kira-kira 10%, yang 90% untuk kelompok-kelompok non muslim yang lain, agar mereka bisa hidup di kota Madinah pada khususnya dalam kedamaian, ya, tidak ada pertentangan, ya, tapi penuh dengan kekeluargaan. Tentu ini adalah dakwah Islamiyah, agar mereka tahu Islam itu dakwahnya mengajak tidak mengejek, merangkul tidak memukul, membina tidak menghina, ya, menyayangi tidak menyaingi. Itu antara lain daripada dakwah Nahdlatul Ulama. Kita coba nanti setelah selesai bagaimana, apakah ada pengaruh efek-efek yang negatif pada kita atau justru positif. Baru kalau ada negatif silakan mengkritik, dan kami dari jajaran Suriah pun akan siap untuk mengoreksi semuanya itu. Karena itu tugas-tugas kita. Suriah tugasnya mengontrol, mengendalikan, bahasa Inggrisnya nginceng. Tugas Suriah adalah nginceng, tahu nginceng? Jadi namanya orang nginceng, ya mari kamu punya konsep apa, punya sebuah acara besar apa, tema apa yang kau lakukan, selama dalam garis kebaikan dari awal. Lalu kita lihat bagaimana perjalanannya, kita bagian nginceng, ya. Apa bahasa mudaranya nginceng itu? Nah, nyorne, sorne ini, bagian nyorne. Lah nanti kesimpulan-kesimpulannya setelah ini bagaimana? Jadi
Di sini tugas baru, karena apa? Sudah lama Nahdlatul Ulama, santri NU ini dinanti oleh dunia internasional. Apa kiprahnya? Apa solusi yang ditawarkan oleh santri Nahdlatul Ulama ini untuk dunia? Negara-negara Timur Tengah yang notabene Muslim mayoritas, bahkan Islam lahir di Timur Tengah, sampai sekarang belum bisa menyelesaikan. Dan rupa-rupanya tugas amanat itu mau dialihkan kepada Indonesia, dan Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu mulai dari PC, kalau kita naikkan ya seluruh, mulai PB, PW, PC, MWC, ranting, anak ranting, apalagi saat ini sedang menghadapi 1 abad ya. Nanti tanggal 16 Rajab mungkin jatuh pada bulan Januari atau bulan apa, ini usia Nahdlatul Ulama mencapai 100 tahun, 1 abad. Sekaligus kita masuk pada awal abad kedua. Ini membutuhkan banyak bekal, banyak pemikiran, banyak konsep. Dan beruntunglah pengurus PJNU, MWC, ranting, anak ranting, termasuk PWNU, kok kepengurusannya, masa khidmatnya dia menemui abad pertama ya. Kepengurusannya ini bisa menyongsong 1 abad usia dari Nahdlatul Ulama. Tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh pengurus-pengurus sebelumnya, bahkan mungkin yang akan datang 100 tahun lagi mungkin akan ketemu lagi, tidak seperti tahun-tahun periode pengurus-pengurus saat ini. Pengurus dalam pimpinan Hadratul Mukarram Kiai Hafidi dan jajaran suriahnya, juga Kiai Panji Taufik jajaran tanfidiyahnya, periodenya periode pas masuk di 1 abad. Sebuah keberuntungan, keistimewaan. Mungkin Sumeneb PCNO-nya akan sama nilainya dengan PCN yang periode ini, tapi menanti 100 tahun lagi. Tahun bukan waktu yang sebentar. Mungkin panjenengan semua ini sudah atau melungsungi kembali lagi. 100 tahun lagi saya mungkin tidak melihat panjenengan semua ya. 100 tahun lagi ini sebuah anugerah. Oleh karena itulah Nahdlatul Ulama membutuhkan pikiran-pikiran banyak untuk kita isi apa nilai 1 abad ini, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, Innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha amra diniha. Allah akan mengutus setiap 100 tahun ya, awal 100 tahun sekaligus akhir 100 tahun, may yujaddidu laha amra diniha. Pengurus, pimpinan 1, 2 atau kelompok, yujaddidu laha amra diniha, akan memperbarui, menyegarkan kembali amra diniha. Berarti amra diniha ini mengalami erosi, tapi yang furuk-furuk perlu disegarkan kembali. Kalau agama saja furu'iyahnya mengalami sedikit kekerobosan ya, ini yang furuknya, kalau usulnya enggak. Apalagi Nahdlatul Ulama yang hasil ijtihad kader-kader terbaik kita, tentu juga akan mengalami keropos, erosi. Perlu dibangun kembali. Mungkin kita butuh grand idea,
Kalau dunia industri sudah mengenal ada 4.0, bahkan sekarang sudah 5.0. Kita masih baru mau mengerjakan 4.0. Yang pertama, grand idea, seperti apa kita ini sebetulnya, ya, wujud kita ini apakah masuk pada santri yang ideal, santri yang alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, dan seterusnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun indallah wa maghfiratun wa rizqun karim. Apakah seperti itu? Yang tadi santri adalah insan yang memiliki 3 sifat pokok dalam kehidupannya yang melekat. Ini ideal. Ataukah kita masuk pada santri yang tengah itu tadi, yang masih kokoh juga, alladzi yaitu mayyatasim bi hablil matin wa ittabi sunnatar rasulil amin la yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin. Ini sudah hebat, luar biasa. Ataukah kita mungkin masuk pada definisi yang ketiga, mungkin santri itu sinnya adalah singkatan dari safirun ilal ma'had littafaqquh fiddin. Safir sinnya, ya, atau nunnya, dan nunnya dan nailun kathiran minal ilmi wal hikmah minas syekh talaqqiyan, mendapatkan ilmu yang banyak dari syekh talaqqiyan secara langsung. Kan sekarang banyak santri itu yang ngajinya tidak langsung melalui syekh, melalui YouTube. Banyak yang melalui YouTube ini, tapi alhamdulillah lumayan ngaji melalui YouTube, melalui jejaring media dan sebagainya. Tapi yang parah, ngajinya mencukupkan pada Syekh Google. Ini parah ini. Gimana ini ilmunya? Manfaat apa tidak? Ya? Bukan berarti tidak penting apa yang ada di Google itu. Bisa kita buat untuk sekadar penguat, muayyidat, tapi bukan pokok. Kalau ilmu pokoknya hanya ngaji pada Syekh Google, wa alamatuhu, apa alamatnya? Jungkel. Man ta'allama min Syekh Google fa alamatuhu jungkel. Lah ini, ya. Karena sekarang para habaib, para masyayikh juga ngaji melalui online juga, silakan, karena atas ridho beliau. Bahkan tiap Rabu akhir PBNU itu kerjasama dengan muashalah mengaji dari Habib Umar, ya, Habib Umar Yaman. Beliau di Yaman membaca kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, ya, kitab Adabul Alim wal Muta'alim dan Sirah Nabawiyah, diikuti oleh ulama-ulama NU di Indonesia ini tiap Rabu terakhir ba'dal asar. Nah ini melalui media, melalui streaming. Nah ini termasuk masih lumayan itu. Nah, cuma santri kalau bisa ya itu tuh minas syekh, ya, nailun ilman kathiran minas syekh, nailun al ilma wal hikmah minas syekh talaqqiyan. Ini penting, menjaga tradisi keilmuan. Taknya apa taknya? Ya. Lalu santri taibun anidzam, ya,
wa muttabi'un li sunnatir rasul. Harus mengakui ya, kalau ada kesalahan cepat, dan selalu hidupnya ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak definisi macam ini ya, ini banyak yang melakukan daripada. Nah ini yang mungkin yang terakhir agar kita jaga itu santri itu. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Jadi kalau kita bicara santri ya yang terbagi menjadi itu. Betapa mulia dan tinggi makom kesantrian itu. Santri bukan sekedar mereka yang saat ini sedang belajar di pesantren-pesantren, tapi mereka juga yang mengajar, bahkan masai. Bahkan kalau kita tarik ke awal, santri pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya bicara seperti itu, alladzina idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kalau tidak punya makom nubuah, atau paling tidak para sahabat Nabi, kita tidak bisa mencapai makom seperti itu. Itulah santri ya. Jadi di saat-saat seperti ini banyak orang-orang yang ingin membelokkan hari-hari santri semacam ini. Muncul panglima-panglima santri, tapi kita tidak tahu seperti apa perilaku ya dan kualitas kesantriannya. Memproklamirkan diri sebagai panglima. Ada panglima santri pusat, panglima santri bagian provinsi, ada panglima santri bagian tingkat kabupaten, ada panglima tingkat kecamatan dan seterusnya. Ini muncul panglima tersebut. Mungkinlah paling tidak panglima santri di Indonesia yang awal mungkin adalah para dai yang pertama masuk ke Indonesia ya. Para pimpinan Wali Songo yang menyebarkan model pesantren yang khas ala Indonesia ini. Walaupun zaman Rasulullah ada pesantren, zaman Rasulullah itu ada pesantren yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Di situ santrinya kira-kira 70 bahkan sampai 400. Pada suatu ketika pagi-pagi hari Rasulullah ketemu dengan Ashabus Suffah, melihat bagaimana Ashabus Suffah yang kurang tidur tapi ngajinya semangat, yang memakmurkan masjid, sholat 5 waktu yang selalu ramai di Masjid Nabawi, itu mereka Ashabus Suffah ya. Sampai di Bulughul Maram disebutkan menanti sholat isya sampai duduk sambil tertidur ya. Itu adalah Ashabus Suffah ya. Karena menanti jamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah menyatakan, absyiru ya Ashabus Suffah, hai Ashabus Suffah, gembiralah kalian, ada berita gembira bagi kalian. Man baqiya minkum ala na'til ladzi antum fihi hum rufaqai, kata Rasulullah. Siapapun orang setelah kalian dan seterusnya masuk di An-Nuqayyah ini, masa ini, sejak zaman sahabat Rasulullah sampai masa ini dan seterusnya, ala na'til ladzi antum alaihi, dia memiliki sifat perilaku seperti kalian yang melakukan. Begitu menghabiskan hidupmu untuk tafaqquh fiddin, untuk menggali ilmu agama, bahkan untuk katakanlah, karena Islam itu perintah agar kita menjadi orang yang punya kemampuan apa saja. Jadi bukan hanya
ilmu-ilmu agama, al-ilmu ad-dini, ilmu umum pun perintah sebetulnya. Kenapa? Karena Islam itu sendiri tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kenapa begitu? Karena ilmu agama adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ilmu umum adalah hasil peristiwa-peristiwa alam, ayat-ayat kauniyah. Ada gempa, ada tsunami, ada banjir bandang. Itu tanda-tanda ayat-ayat kauniyah yang melahirkan ilmu. Dan itu perintah Islam, ikra, bacalah, baca semua peristiwa, baca apapun keadaan. Dalam arti jadilah engkau manusia yang punya kemampuan apa saja tanpa batas. Bila perlu gelar dari mancanegara, ambil gelar itu, ambil. Tapi jangan lupa kemampuan yang tanpa batas itu harus selalu didampingi oleh bismi rabbik. Lah inilah kemampuan itu semua harus didampingi oleh bismi. Ilmu yang kau dapatkan dari mancanegara itu harus ada nilai bismi rabbiknya. Kecerdasan otak harus selalu didampingi oleh kecerdasan spiritual. Orang-orang yang punya kemampuan memadukan antara kecerdasan otak dan kecerdasan spiritual, itulah santri sebetulnya. Bagaimana kita membaca ulama dulu, Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang punya karangan tafsir Al-Kabir 20 jilid, ya, punya kemampuan tidak kurang 20 bahasa dunia ini, punya kemampuan ilmu-ilmu yang luar biasa. Ya, selama ada pendampingan bismi rabbik, itulah santri. Makanya Quran menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama yaitu mereka yang punya khasyatullah, ilmunya katakan tanpa batas, apapun ilmu apapun dia punya kemampuan, tapi ada khasyatullah, itulah ulama. Tapi kalau ilmunya yang segalanya tanpa batas itu, tapi kalau tidak didampingi oleh khasyatullah, itu bukan ulama, hanya sekedar cendekiawan, ilmuwan dan lain sebagainya, tapi bukan ulama. Lalu Imam Khatib Al-Baghdadi, juga Imam Abul Qasim Al-Junaidi, bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah meriwayatkan sebuah riwayat. Riwayatnya berbunyi, fid dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal, walladhi yunjika min tughyanil ilm al ibadah, walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Di dunia ini artinya ada dua keculasan, tughyan, perbuatan melampaui batas, perilaku yang melampaui batas. Mungkin kata culas ini kurang banyak yang memahami, tapi insya Allah mahasiswa-mahasiswi culas itu sudah suatu bahasa hari-hari gitu ya. Tapi pada umumnya tidak begitu paham. Tapi kalau culas ini saya bahasakan dengan arti selingkuh, insya Allah banyak yang paham. Paham kalau selingkuh? Paham. Kalau culas agak berarti paham. Kalau selingkuh paham. Apa banyak selingkuh? Kok banyak yang paham? Ini hanya pertanyaan saja. Kalau pertanyaan kan tidak ada hukumnya. Pertanyaan bukan berarti tuduhan, bukan. Hanya pertanyaan, tidak ada hukum. Saya hanya bertanya, apakah banyak yang selingkuh di sini? Yang jawab tidak semuanya. Jadi artinya apa? Di dunia ini ada dua perselingkuhan. Jangan salah paham, selingkuh dia diartikan lalu selingkuh perbuatan seperti itu, bukan. Sesuatu yang melampaui batas, tidak pada tempatnya, itu selingkuh namanya. Makanya riwayat ini menyatakan di dunia tughyanani, di dua perselingkuhan, tughyanun fil ilm. Pertama,
selingkuh dalam ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa selingkuh, bisa melawan batas, ya, untuk menyelamatkan perselingkuhan ilmu pengetahuan al ibadah. Loh itu walladzi yunjika min tuyanil ilm al ibadah. Ibadah itu terjemah daripada bismi rabbik itu tadi. Ibadah itu terjemah daripada khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena khasyah itu takut disertai ta'zim yang dilakukan tepat pada tempatnya. Itu khasyatullah. Orang yang takut tapi disertai mentakzimkan, menghormati, ya? Jadi bukan takut seperti takut ada harimau lalu lari, ada genderuwo lari, enggak, tapi takut yang ditakzim, mendekat. Lalu apa yang dibutuhkan? Kayak seperti panjenengan santri kalau dipanggil ketemu kiainya kan mendekat, ya, apa lari? Mendekat apa lari? Yang banyak itu dari jauh sudah lari. Padahal mungkin kiai ini butuh ketemu santri, mau butuh manggil apa, butuh menyuruh apa. Loh kok malah lari? Mestinya apa? Mendekat. Kalau kiainya perintah atau memberi petunjuk apa, nah, ini pada lari. Itu bukan takut namanya, bukan ta'zim, ya. Jadi itulah al ibadah. Ini yang akan menyeimbangkan sebuah kehidupan ilmu pengetahuan, terutama di saat-saat dunia ini sudah apa? Dunia global, dunia yang sekarang ini era digital, disebut era digital ini sudah apa? Mewarnai kehidupan apapun, termasuk organisasi melalui digital, jejak digital, apapun melalui digital. Lah ini era-era semacam ini kalau tidak ada pendampingan sebuah kecerdasan spiritual, yakni khasyatullah atau bismi rabbik atau ibadah, maka akan terjadi perselingkuhan yang luar biasa yang membahayakan. Lah santri harus bisa menghadapi ini. Terutama tahun 2035 ini adalah masa yang disebut bonus demografi. Kurang berapa tahun? Kurang 8 tahunan. Kurang 13 tahun. Pada tahun 2035 ini puncak daripada bonus demografi. Apa bonus demografi? Sebuah era di mana saat itu usia produktif akan mendominasi bangsa ini. Usia produktif akan mendominasi bangsa Indonesia ini khususnya, ya, pada tahun 2035, yang mana di saat itu lamunan dan mimpi-mimpi sudah mulai mewarnai kehidupan kita. Gambarannya nanti pada tahun 2035 kesejahteraan akan dirasakan oleh anak bangsa ini. Sulit mendapatkan seorang yang ekonominya rendah saat itu. Kenapa? Karena gambarannya usia produktif. Usia produktif itu kalau saat ini WHO sudah menetapkan masa batasan pemuda itu, kalau dulu tahun 16 sampai 55, sekarang enggak dinaikkan, usia 16 sampai 65. Barang siapa yang masih usia 50, 55 nanti pada tahun 2035 masih disebut usia produktif, masih disebut pemuda menurut WHO, padahal sudah tak 60 sekian, ya. Tapi kalau saya sudah lewat pun, saya ini sudah menjadi manusia langka. Sudah lewat, sudah menjadi
minoritas. Di saat puncak Nabul Zuraki, saya ini kelompok minoritas. Jadi 66 ke atas ya, dan 15 ke bawah itu nanti menjadi bangsa minoritas. Yang mayoritas 16 sampai 65 itu tadi. Itu disebut usia produktif, usia kesejahteraan, usia kemakmuran. Ini menurut hitung-hitungan mereka. Tapi kalau kita tarik kepada nilai kesantrian, terutama pada hari santri ini, yang mana santri itu bukan hanya materi fisik yang menjadi ukurannya, tapi immaterial, akhirat, masa depan, ini juga menjadi salah satu bagian daripada komposisi yang akan dijadikan sebagai sebuah landasan kehidupan. Artinya apa? Kalau zaman sekarang saja sudah mulai menapak, bahkan sudah ada mulai mengadakan survei, usia produktif sekarang ini sudah mencapai 50% sampai 60% sekarang ini. Nanti 70 sampai 5%. Ini saja korupsi, penyalahgunaan jabatan, ya, perilaku-perilaku zalim, perilaku yang tidak senonoh, ini masih sangat dominan. Kalau mulai sekarang tidak kita persiapkan yang saya sebutkan tadi, kecerdasan spiritual, yang saya sebutkan, dan nilai-nilai bismi rabbik, nilai-nilai khasyatullah, nilai-nilai ibadah, mumpung saat ini kita sedang dalam masa merayakan atau kata tasyakuran hari santri, kalau tidak persiapkan terutama pada an-nuqayah yang masya Allah keramat dan anugerah Allah luar biasa. Lalu jauhnya seperti itu, dari tengah kota jauh, masuk masih liku-liku, naik turun, masuk masih jauh. Lu kok ada pondok sebesar ini dan usianya juga cukup. Kalau ini bukan Allah yang menuntun hati para wali santri untuk menitipkan putra putrinya di pesantren ini yang di atas bukit ini, siapa yang tahu, siapa yang mengenal? Loh, inilah rizki yang min haitsu la yahtasib yang masih dimiliki oleh pesantren. Dan saya yakin untuk menangkal kekhawatiran pada era bonus demografi nanti, santri-santri an-nuqayah dan pada umumnya pondok pesantren yang lain yang melahirkan Nahdlatul Ulama, itulah yang mampu melahirkan generasi-generasi bukan sekedar pinter otaknya, tapi juga pinter spiritualnya. Itu jadi sekarang harus dipikirkan persiapan. Ini sudah berapa tahun lagi ya? Sekarang sudah 2022, 8 tahun tambah 5, 13 tahun. Ini masa yang cepat. Kalau tidak kita persiapkan generasi yang seimbang, generasi yang santri, yang la yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid, apa artinya bonus demografi? Apa artinya semuanya itu? Justru tidak mendapatkan bonus demografi yang kita dapatkan, justru sebaliknya bencana demografi yang akan mengancam. Wal iyadzubillah. Satu abad inilah konsep-konsep penting PCNO Sumeneb dimohon mulai memikirkan konsep untuk bisa disumbangkan ke PBNU. Bagaimana nasib NU ke depan dalam waktu-waktu yang sangat bersejarah ini, peralihan dari abad 1 ke abad yang kedua ini. Kalau kita tidak mempersiapkan seksama mungkin,
Ini sebuah peralihan yang sangat besar sekali. Lahirnya para mujaddid tanpa kita bisa menugaskan mereka, memanfaatkan mereka, menggait mereka, kita tidak tahu abad kedua seperti apa Nahdlatul Ulama ini. Ini sebuah kesempatan, dan santri itu adalah sosok yang tahan bantingan, sosok yang tidak mudah terpengaruh, sosok yang akan selalu memikirkan mana kriteria yang terbaik, dan itulah yang akan menjadi pilihan. Di saat orang sudah tidak memikirkan kriteria, tidak memikirkan sebuah nilai dalam kepemimpinan, ya, pokok angger duitnya akeh, uangnya banyak, didukung orang banyak, dialah pemimpin. Bukan itu sebetulnya kriteria. Makanya PBNU saya nanti tanggal 15 akan mengumpulkan jajaran Suriah. Saya minta konsep kriteria kepemimpinan, lalu membahas hal-hal yang lain penting akan kita sodorkan pada Tanfidiyah untuk bisa melaksanakan apa hasil daripada rapat Suriah tanggal 15 November nanti. Ini pentingnya saat ini hari santri ini, ya, yang santri seperti itu. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah jami'an, bukti perselingkuhan ilmu pengetahuan, Pak. Minta contoh ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Di Jepang itu ada profesor yang namanya Hiroshi Isoguro. Hiroshi Isoguro, profesor ahli ya teknologi canggih. Kira-kira 15 tahun yang lalu dia menciptakan boneka cantik, ya, robot tapi dilapisi oleh kulit-kulit yang dari silikon pilihan, ya, sehingga betul-betul menyerupai gadis yang cantik. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya sudah ditunjukkan potretnya, dan dia sudah interaksi dengan manusia yang hidup ini, cuma masih pakai alat remote. Si profesor ini minta janji, saya minta waktu 10 tahun lagi akan saya tambahkan kecerdasan buatan untuknya, ya, dan akan saya sempurnakan semuanya sehingga betul-betul orang tidak mengira ini robot, ini boneka, tapi orang akan menyangka ini manusia, gadis. Cantik, Pak, kalau dibawa ke sini insya Allah, ya. Kulitnya itu halus, jadi orang yang pegang ini bisa kepleset, saking halusnya. Ya, ibaratnya kalau mobil itu full press body lah, jadi tanpa jempulan, tidak ada jempulannya, lap silikon pilihan. Dia janji nanti 10 tahun lagi boneka itu ini akan sudah tidak membutuhkan remote, tidak membutuhkan alat, sudah saya lepas, bisa langsung interaksi dengan sendirinya, karena saya tambahkan kecerdasan buatan, dan akhirnya tujuan saya untuk memberikan kepuasan biologis, kepuasan nafsu bagi yang jomblo itu, bagi orang-orang yang suka mencari kesenangan. Saya lepas di tengah pasar, di depan masjid, di depan sekolahan, dimanapun kerengan akan lepas, dia akan operasi sendiri. Minta jangka 10 tahun lagi. Berarti itu dengan bonus demografi sudah dekat. Bayangkan, profesor itu kan orang yang ilmunya semuanya kan ada, orang yang sudah masya Allah maha guru, ya, profesor. Loh, kok ilmu yang dia miliki yang seperti itu, kok hanya memproduksi boneka seks, boneka untuk pemuas nafsu? Di mana ilmunya itu? Untuk apa ilmunya? Ini yang dimaksud
manakala ilmu itu tidak didampingi oleh khasyatullah, tidak didampingi oleh bismi rabbik, tidak didampingi oleh ibadah, maka ilmu itu akan melakukan perselingkuhan yang membahayakan. Seorang profesor kok memproduksi sesuatu produk yang merusak moral, merusak akhlak umat. Dan ini bukannya Profesor Isogiro Hirosei saja, banyak di Spanyol ya, ada namanya Santos, dia menciptakan boneka untuk kepuasan nafsunya, lalu dia mengatakan boneka nanti ini akan saya buatkan, saya sempurnakan sehingga dia bisa melahirkan anak. Bayangkan, kan dia sudah seperti mau menyamai Tuhan. Dia kepintarannya dibuat untuk kesombongan, keangkuhan, ingin ngembari Tuhan, membuat boneka ini nantinya akan bisa punya anak, dan manakala boneka ingin punya, itulah anakku katanya. Kepintaran seperti ini mengancam masa depan santri. Kalau PC, MWC, ranting anak ranting, terutama ranting, hadir ya ranting ini, kan ranting ini sebenarnya pemilik NU yang asli itu ranting dan anak ranting. Kenapa? Karena yang langsung ketemu dengan umat itu kan ranting dan anak ranting. Yang bersinggungan dengan umat di bawah itu ranting dan anak ranting. Makanya sebetulnya pemilik NU itu ranting, bukan PB, ranting. Makanya ranting disebut ujung tombak sekaligus ujung tombok. Itulah ranting. Kita persiapkan semuanya ini, mumpung ya, tantangan dan ancaman ada di depan kita. Hari santri kita gunakan sebagai momentum kita untuk jangan melihat besarnya NU. Kebesaran NU itu kalau kita tidak tingkatkan kualitasnya, kalau hanya besar jamaahnya tapi jam'iyahnya tidak besar, dalam arti mereka dalam ketertiban, dalam nizamiyah Nahdlatul Ulama, justru Nahdlatul Ulama yang besar ini hanya akan menjadi kurban dan menjadi bancaan orang lain saja. Jadi penting, jamaah besar penting, tapi jam'iyah kuat. Bukan sekadar Tanfidiyah saja yang faham tentang jam'iyah, tapi Suriah terutama, karena Suriah itu kan tukang apa? Tukang ngintai, tukang ngontrol, tukang apa namanya? Itu tadi bahasa Maduranya apa? Pokoknya bahasa saya perkenalkan nginceng gitu ya. Jadi pekerjaan Suriah bukan berarti ya, tentu bukan pekerjaannya nginceng saja, tapi nginceng ini penting kan gitu ya. Dan era ini para bapak, para pengurus semuanya, baik PC sampai tingkat ranting, era ini, era Nahdlatul Ulama khidmah ini, era supremasi Suriah, era supremasi Suriah sebagai owner Nahdlatul Ulama, pengontrol, pengendali, harus ditaati ya. Tanfidiyah harus terkontrol oleh Suriah. Pemilik NU idza utlika Nahdlatul Ulama insarafa ila Suriah. Ini masa ini ya, era ini adalah era apa? Supremasi Suriah. Mudah-mudahan doakan PBNU tetap Suriahnya bisa terus mengontrol, tapi tidak kaku, karena memang dalam rangka dakwah kita harus bisa ketemu dengan siapapun, dalam rangka kita ajak, dalam rangka kita tulari, dalam rangka kita fahami. Mungkin mereka tidak faham. Nah itu kan salah satu sifat Rasulullah kan tabligh.
Lah tabligh kalau tidak ketemu umat, tidak ketemu objek, kapan bisa tabligh? Jadi nanti di Bali tanggal 2, tanggal 3 ketemu dengan tokoh-tokoh agama seluruh dunia dalam rangka NU memberikan apa? Pikiran-pikiran terbaiknya ya untuk solusi dunia. Bukan dalam rangka NU ingin cair dengan mereka, enggak. Bukan lalu NU kan ikut mereka, enggak. Kalau bisa mereka yang ikut pada NU. Dan kita nanti tetap akan mengawasi. Mohon doanya, mudah-mudahan semua itu berhasil dengan baik. PBNU, PWNU, PJNU, MWJ, ranting, anak ranting, era ini era kehati-hatian, era ini era kewaspadaan, era santri harus selalu mewarnai dalam kehidupan dan sepak terjang dari semua pimpinan dan pengurus organisasi NU, Banom ya, saya tadi belum nyebut Banomnya, baik Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU yang hadir ya, tadi belum saya sebut ya, yang saya harapkan juga ikut bersama-sama dengan PCNU ya, Sumeneb untuk memberikan bantuan pikiran, konsep-konsep untuk bagaimana kita mengakhiri abad pertama ini sekaligus kita masuk pada abad yang kedua. Mudah-mudahan NU selamat dalam masa peralihan ini dan para muassis senang, ridho dan gembira melihat Nahdlatul Ulama yang terus ingin mengembangkan dakwahnya ke seluruh dunia ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, sudah terlalu lama saya ngomong. Kalau ada yang baik, bermanfaat, mohon bisa diamalkan. Kalau tidak baik, buang saja ya. Ya, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas menunda acara ini, tapi alhamdulillah ternyata memang Sumeneb memang hebat. Sumeneb memang oye. Wa akhiran wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.